Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah dimanapun berada, khususnya para keluarga besar pondok pesantren di Al-Fikri, para wali santri, para santri yang sedang di rumah. Ya, alhamdulillah, jumpa lagi kita pada hari ini. Mohon maaf saya terlambat live streaming taklim untuk hari ini. Para tulab dan talibat dan para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa tema kita pada malam hari ini adalah tentang antara pasar dan masjid. Tema ini saya ambil karena melihat situasi yang berkembang pada hari-hari ini semakin tidak menentu. Sebagian masyarakat kita kemarin mendengar fatwa MUI bahwa di NTB boleh sholat Jumatan di tempat-tempat zona nyaman. Sebagian besar masyarakat bertanya tentang fatwa ini, tapi juga sebagian lain tanpa bertanya, mengklarifikasi, langsung mengajak warga untuk sholat Jumat. Tapi kami para asatidz, para tuan guru, para ulama berdiskusi lagi tentang maklumat itu, dan alhamdulillah sudah direvisi bahwa sampai hari ini belum ada di NTB khususnya tentang fatwa ya bolehnya Jumatan di tempat yang hijau. Kemudian juga di tempat yang hijau ini dan merah ini juga saat ini tidak menentu juga. Indikasi hijau dan merah ini sekarang ini sangat tipis bedanya, karena bisa jadi tempat yang aman menurut kita, karena di data pemerintah belum ada yang terinfeksi virus positif, belum ada, sehingga dikatakan masih hijau. Ya, ini juga masih bias, karena siapa tahu sekarang ini gelombang kepulangan teman-teman yang bekerja di luar negeri pada pulang, dan bahkan mereka kebanyakan berasal dari zona nyaman di kampung-kampung, di desa-desa. Nah, ini kebayangkan kalau mereka terinfeksi dan ada gejala, ini bahaya. Maka sampai hari ini juga fatwa ulama Al-Azhar dan MUI juga masih menunda pelaksanaan sholat Jumat di masjid. Namun di tengah pro kontra ini juga sebagian warga kita dan masyarakat kita dan umat muslim juga bertanya, kenapa pasar ditutup, kenapa pasar tetap buka sedangkan masjid ditutup? Kenapa masjid begitu keras pemerintah melarang orang berkumpul di masjid, sementara juga pemerintah tidak menindak keras, tidak sekeras menindak orang berada di pasar? Ini perlu saya sampaikan bahwa agama ini, sekalian para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, adalah sifatnya komprehensif, integral. Agama ini adalah bersifat universal. Ini kita harus berpikir dulu kerangka besar, ide besar agama ini, supaya kita tidak parsial pemahamannya, supaya kita memahami agamanya tidak setengah-setengah, enggak separuh-separuh, bahwa pemahaman agama kita ini harus syamil mutakamil, universal. Agama ini mengatur semua lini kehidupan, sejak kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, semua Allah diatur oleh agama kita, agama Islam khususnya. Bahwa agama itu tidak dibatasi oleh tembok-tembok masjid, bahwa agama itu nggak dibatasi oleh tembok-tembok kuburan, bahwa agama itu nggak dibatasi oleh tembok-tembok madrasah, tidak. Tetapi agama itu menembus
waktu dan ruang. Di pasar juga ada agama, ya. Di kantor juga ada agama. Kemudian juga di rumah juga agama harus dibawa. Kemudian juga di gedung-gedung parlemen juga agama harus dibawa, ya. Jangan dipisahkan. Agama itu ditaruh di dalam masjid, kemudian ditaruh di dalam pesantren, kemudian di kubur-kuburan, tidak. Tapi agama ini dia harus universal, menembus ruang dan waktu. Itulah makna agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik, sebagai suri teladan kita tentang bagaimana kita beragama sesungguhnya menurut versi yang dibawa, yang diamalkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, khusus pasar, ya sekalian, bahwa pasar juga ini diatur oleh Allah tentang oleh agama. Ada adab-adab pasar, ya. Ada kriteria-kriteria, ada cara-cara kita ketika masuk pasar. Misalnya kita berdoa masuk pasar, ada doanya masuk pasar. Di pasar kita harus apa? Berlaku jujur. Ini juga Islam mengajarkan di pasar itu kita berlaku jujur. Bagaimana atensi, perhatian Islam kepada pasar sangat besar, ya. Bahwa di dalam agama kita pasar itu adalah hal yang strategis. Bahkan pedagang yang jujur dalam bahkan dalam hadis Nabi banyak dijelaskan tentang pasar, tentang dagang. Bagaimana Rasul menjelaskan, memberikan kabar gembira bahwa at-tajirun shadiqun, pedagang yang jujur, ya, ma'an nabiyyin wasyuhada as-shalihin. Orang yang jujur, berdagang jujur itu dia ada bersama para nabi, para rasul, orang yang syahid. Begitulah kira-kira pasar, ya, dalam agama, kacamata agama. Dan juga dalam kacamata agama, pasar ini adalah sumber kehidupan yang menjadi maqasid syariah, ya. Bahwa maqasid syariah kita ini ada 5. Memelihara, pertama adalah diantaranya adalah memelihara hifzuddin, memelihara agama. Jadi memelihara masjid, menjaga orang beribadah, agar bisa ke masjid. Ini tujuan agama. Mengatur orang ke masjid, Jumatan, salat jamaah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menjalankan kewajiban zakat, puasa, haji. Ini semua adalah hifzuddin, tujuan agama diturunkan. Benar satu sisi, ya, benar baru satu. Tapi jangan lupa bahwa tujuan agama, tujuan Nabi diutus, tujuan Al-Quran diturunkan, selain menjaga agama adalah juga menjaga hifzun nafs, menjaga nyawa, menjaga jiwa, ya. Hari ini kita mendapatkan 2 ancaman besar, ya. Pertama ancaman virus, ya, coronavirus 19, ancaman virus corona 19, dan juga ancaman kelaparan, ancaman pasar, ya. Kita bisa membandingkan, ya. Kira-kira kalau pasar ditutup oleh pemerintah, ekonomi tidak jalan, ya, orang menangkap ikan, menjual ternak, kemudian orang menjual hasil sawah, hasil laut, hasil darat, tapi nggak ada yang beli, ini juga bahaya. Ini juga bahaya. Bahayanya bisa
mengancam nyawa. Makanya kita membaca beberapa status teman-teman bahwa ancaman kita selain kelaparan, selain virus juga kelaparan. Kita akan saling ngerampok, ya. Kita akan saling bunuh kalau kita kelaparan. Maka pasar dan pusat-pusat ekonomi ini juga harus diatur oleh pemerintah supaya tetap jalan. Loh, kalau kita tidak mati dengan virus, kita akan mati sama perampok. Kalau kita nggak mati dengan virus, ya pilihannya mati dengan perampok, dengan maling. Orang lapar, dia akan melakukan semua hal, termasuk tadi itu demi menjaga perut. Dan ingat sekalian bahwa kita ke pasar juga ini ibadah. Ya, kita ke pasar juga adalah ibadah besar. Ingat, ibadah itu, pahala itu tidak hanya pergi ke masjid, tapi juga pahala besar itu pergi ke pasar. Ya, mencari nafkah, mencari rezeki, ini pahala besar. Bahkan dikatakan jihad. Ya, dikatakan dia itu jihad. Bagaimana kita memelihara anak kita, keluarga kita, istri kita, ya, kemudian anggota keluarga kita dari kelaparan dengan cara bekerja di pasar dan sumber-sumber pusat ekonomi. Nah, jadi pasar itu juga pahalaan. Bapak Ibu, kita semua ke pasar dengan niat mencari nafkah untuk keluarga, itu pahala besar. Jihad itu jihad. Ya, jangan dikatakan itu bukan agama. Jangan dikatakan pasar itu adalah dunia. Jangan dikatakan pasar itu adalah bukan ibadah. Itu juga ibadah. Bahkan ya diriwayatkan oleh athar, kalau nggak salah ini athar, bahwa ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh sholat, puasa, zakat, haji. Dia hanya akan diampuni oleh mengalirkan keringat di terik matahari yang panas, ya kan? Lalu keringat mengalir karena mencari nafkah buat istri dan anak. Ini pahala besar. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, kalau kita merasa sekarang ini karena kita nggak ke masjid, karena kita kurang ibadah ke masjid, kita rindu kepada masjid, pahala kita kurang, silahkan cari ke pasar pahala itu. Ganti dengan ke pasar, dengan cara mencari rezeki, mencari nafkah buat keluarga, ya, mencari nafkah buat anak istri, ya. Karena sedekah yang paling afdol, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 rupiah yang engkau infakkan di jalan Allah, ya. Kemudian dan wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, ya. 1 dinar, 1 rupiah yang engkau, harta yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Lalu wa dinarun, dinar yang engkau infakkan untuk sedekah jariyah, ya kan? Kata Rasulullah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dan 1 rupiah yang kau infakkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya daripada 3 tempat kita berinfak tadi. Jadi jangan dipisah, ya sekalian, bahwa mencari nafkah, bekerja menjadi tukang, ya, bekerja ke Bali, bekerja ke Malaysia, bekerja ke Saudi, bekerja apapun, ini pahala besar, ya kan? Pahala besar. Ini ada teman saya Ijang nih nonton ini, ya, dari Bali ini, kerja dari Bali ini, ya. Itu pelunggu kerja di Bali juga itu pahala besar. Mencari nafkah berkeluarga itu, menghidupi keluarga itu pahala besar. Ya. Jadi kalau kita merasa masjid ini, sekali lagi, sumber
pendapatan pahala kita berkurang karena masjid ditutup, mari kita beralih ke pasar. Mari kita beralih di rumah kita. Kita tahajud tengah malam. Semalaman kita tahajud. Kita ambil sajadah, ambil air wudhu, kita sholat sunnah, dan meratapi dosa-dosa kita, meratapi salah kita, meneteskan air mata dalam keheningan malam. Itu pahala besar. Bahkan saya katakan kemarin bahwa 7 naungan yang Allah naungi di akhir akhirat, ada satu golongan yang kelas VIP nanti di akhirat adalah orang yang beribadah di kesendirian, di keheningan, dan dia meneteskan air mata karena mengakui kesalahan-kesalahan atau karena tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lanjutkan bahwa sekali lagi jangan terlalu bersedih, mendramatisir bahwa kita memang sedih, kita memang prihatin masjid ditutup. Jangan terlalu lebay karena masjid ditutup. Bolehlah kita sedih, lalu kita ada muncul gairah, semangat tentang kesedihan kita karena masjid tutup. Tapi ingat bahwa kalau ingin cari pahala, jadi itu yang saya katakan dalam status saya tadi, bahwa sekarang ini banyak orang yang kelihatan punya gairah ke masjid bagus, ya, punya gairah ke ibadah ke masjid bagus. Tapi kalau membahayakan orang ke masjid sekarang ini, ya, bahaya orang ke masjid hari ini bisa menjadi mesin pembunuh kalau orang ke masjid, karena virus ini tidak ada yang tahu siapa yang terkena. Disemprot atau dicek suhu tubuh itu tidak membuat orang ditahu ini si fulan kena virus apa tidak. Bayangkan kalau satu masjid satu kena virus lalu kemudian menularkan ke yang lain, si masjid bisa terbunuh. Dan ini Islam menjaga nyawa umat ini, sehingga Allah meringankan, ulama meringankan bahwa udah sementara menunda sholat Jumat dan sholat berjamaah, ya, silahkan sholat zuhur di rumah, sholat berjamaah di rumah, baca Quran, hafal Quran. Kalau masih kurang juga pahalanya, silahkan puasa sunnah. Masih kurang juga, silahkan sedekah. Masih kurang juga pahalanya, ya, silahkan baca Quran seharian. Jadi banyak tempat kita berpahala. Di sawah juga kita bisa berpahala kok, ya. Di pasar kita bisa berpahala. Di rumah apalagi hidup sama anak, hidup sama istri, sama keluarga, menyenangi anak, istri, keluarga, itu juga pahala besar. Jadi jangan dibatasi agama itu hanya di masjid, agama itu hanya di pondok pesantren, agama itu hanya di kuburan, tetapi agama itu ada di semua tempat, dan kita harus bawa agama itu, kesolehan kita, ya, iman kita, Islam kita ini, ya, karakter Islam kita harus bawa ke sawah, ke masjid, ke parlemen, ke kantor, ya. Itulah mana agama yang dinun syamilul mutakamilun, agama yang komprehensif, agama yang sempurna, mencakup seluruh kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan bernegara, ya. Islam itu komprehensif, Islam itu sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam dengan cara yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan seterusnya, ya. Jadi para kaum muslimat, para khususnya para tulab-talibat di Al Fikri yang sedang di rumah, ya, yang sedang menonton atau yang
belum nonton, ini ada apa, Khairina Selong ya, ada Mami Hilman ini selalu nonton, ada Mariam juga, ini ada Rodia Saputra alumni, ada Pak Guru ini juga, Samsul Hadi, ahlan wa sahlan semua ya. Jadi mari kita manfaatkan ajaran pemerintah, mentaati pemerintah, para ulama, dengan tenang beribadah di rumah, beribadah ke tempat-tempat lain. Sekali lagi bahwa pasar dengan masjid itu adalah satu kesatuan, sama-sama beribadah ya, sama-sama pahala besar kalau kita selain ke masjid, ke pasar begitu ya, mencari nafkah, mencari kehidupan, mencari uang buat anak istri kita, berdiri kita, adalah juga menjaga nyawa kita, adalah pahala besar, jihad besar. Menjaga keluarga dari kelaparan juga adalah pahala besar, jihad besar. Maka kita, pemerintah bijak, tidak menutup pasar, tidak menutup sama sekali pusat-pusat ekonomi, sehingga masyarakat kita tuh terlindungi dari virus kelaparan. Bab ini juga virus yang bisa mematikan dan menghancurkan kita semua kalau virus kelaparan ini menghantui kita semua. Para alumni, para santri, para satis, para guru, dan para wali santri, terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian, aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.